Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah min fadlillahi ta'ala wa ni'amihi annana adrakna hadha syahr al-mubarak, syahru Ramadan alladzi futihat fihi abwabul jannah wa ghulliqat fihi abwabu an-niran. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ini kesempatan yang sangat berharga. Banyak dari orang yang kita kenal tahun lalu masih biasa, masih sholat, masih puasa bersama-sama dengan kita. Tahun ini sudah tidak ada. Di sini saja di pondok ini kita sudah tahun ini kita kehilangan 2 guru sudah. Kehilangan Pak Muhis dan Pak Mutakin rahimahumallah. Semoga Allah merahmati keduanya dan menerima amal ibadah keduanya. Ini merupakan kenikmatan besar ketika kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan kita semuanya insya Allah sudah paham ya fadilah-fadilah yang ada di bulan Ramadan. Ini sudah pertengahan bulan Ramadan. Kemarin-kemarin sudah banyak yang membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Hanya saja keutamaan ini kalau kita tidak gunakan, kalau kita tidak maksimalkan waktu kita dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini, maka akan sia-sia. Waktu akan terbuang sia-sia, kesempatan itu akan hilang begitu saja. Maka bersungguh-sungguhlah, berlelah-lelahlah di bulan Ramadan. Ini berlelah-lelahlah. Bersungguh-sungguh maksudnya apa? Berlelah-lelah. Usahakan capek di bulan Ramadan ini. Capek apa? Capek dalam ibadah. At'ibu anfusakum. Capekkanlah diri kalian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadahnya biasa-biasa saja. Tenaganya masih sisa banyak tetapi tidak digunakan dengan maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadhanu mausimu ar-ribah. Ramadan itu adalah musim ribah, musim apa namanya? Musim untung, musim keuntungan. Kalau orang dagang itu ada namanya musim laris. Musim laris. Di musim laris itu orang akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dibanding di waktu-waktu yang lain. Begitu pula bulan Ramadan ini. Ini musim kebaikan. Nah, orang dagang dalam musim laris itu, misalnya dia itu di bulan-bulan yang lain dia hanya bisa menjual, misalnya orang jualan ini, jualan baju misalnya, dalam sebulan dia hanya bisa menjual 100 potong misalnya. Nah, ini sudah bagus ini, bisa jual 100 potong dalam sebulan, 100 piece pakaian dalam sebulan.
Di bulan laris dia bisa saja menjual 500 piece atau 1000 piece pakaian. Nah, syaratnya apa? Syaratnya dia harus mau lelah. Kalau dia mau menjual lebih banyak, harus usaha lebih banyak. Dia punya kesempatan untuk bisa menjual 1000 pakaian, tetapi dia usahanya sama seperti menjual 100 pakaian saja, maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar. Begitu pula di bulan Ramadan ini. Jangan sampai usaha kita sama dengan di bulan-bulan yang lain, harus berlelah-lelah. Ini terawih begini ini capek apa tidak? Tidak. Tidak, saya yakin tidak. Karena saya juga tidak merasa capek. Lebih capek kalian main bola. Lebih capek kalian main voli atau basket apa itu. Habis main itu kan ngos-ngosan. Ini habis terawih tidak ngos-ngosan. Kakinya ya biasa saja, tidak cenut-cenut kakinya. Ini menunjukkan bahwa ibadah kita itu biasa-biasa saja. Kita bandingkan dengan ibadahnya orang-orang soleh zaman dahulu. Yang namanya menghidupkan bulan Ramadan itu apa? Menghidupkan malam-malam bulan Ramadan itu ya begadang. Sholatnya lama sampai tidurnya sedikit, sehingga dalam hadis itu ada begini, rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Banyak orang yang melakukan qiyam Ramadan itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali sahar, kecuali begadang saja. Karena memang zaman dahulu itu kalau menghidupkan bulan Ramadan ya begadang. Nah, itu ibadahnya orang-orang di zaman dahulu. Kalau di zaman Nabi dulu orang qiyam Ramadan itu 8 rakaat, 11 dengan witirnya. Tapi panjang sekali. Jangan tanya tentang panjangnya sholatnya Nabi SAW. Kemudian di zaman Umar ibnul Khattab diringankan sholatnya. Yang tadinya 11 menjadi 23. Ini gimana ini? Diringankan kok menjadi 23 itu gimana? Nah, rokaatnya menjadi pendek-pendek. Kalau di zaman Nabi itu 11 rokaat tetapi panjang sekali. Kemudian di zaman Umar menjadi 23, tapi setiap rokaatnya lebih pendek dibanding kalau 11 rokaat. Kemudian di zaman setelahnya itu orang Madinah itu iri dengan orang Mekah. Orang Mekah itu kalau selesai 2 rokaat, karena sholatnya lama, 2 rokaat itu istirahatnya pun lama. Ketika istirahat itu apa yang mereka lakukan? Orang Mekah itu tawaf keliling Ka'bah. Jadi sambil istirahat itu bukan guling-guling, bukan tidur-tiduran, tapi istirahatnya tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, orang Madinah iri. Itu orang Mekah itu enak sekali nih, bulan Ramadan sudah qiyam Ramadan, habis itu di sela-sela tarawih. Disebut tarawih itu kan karena ada tarwihah. Tarwihah itu istirahat. Ada istirahat di setelah salam itu ada istirahat. Disebut tarwihah, tarawih. Nah, orang Mekah itu ketika istirahat tawaf. Enak sekali orang Mekah, pahalanya banyak. Maka karena orang Madinah iri, rokaatnya ditambahi 40 rokaat di Madinah. 40 apa 46 lupa saya. Kalau 46 berarti sama witirnya 49. Nah, itu karena iri, orang Mekah pahalanya banyak. Nah, kalau sekarang
di zaman-zaman setelahnya diseragamkan Mekah Madinah itu 23. Oh, tahun ini berubah lagi. Tahun ini jadi 13. Di Mekah dan Madinah rakaatnya 13. Nah, Qiyam Ramadan itu. Tapi biasanya di akhir Ramadan di 10 hari terakhir itu ada namanya Qiyam Lail. Ada Qiyam Lail. Jadi ada terawih sendiri, ada Qiyam Lail sendiri. Qiyam Lail itu kurang lebih ya 10. Kalau tidak salah 10, kemudian witir 3. Nah ini ijtihadnya, ini kesungguhannya orang-orang di luar sana. Jadi capek sekali. Targetnya di Mekah Madinah itu setiap malam itu 1 juz. Jadi sholat terawih itu 1 juz. Kalau dulu ketika saya di sana itu Ramadan itu waktu musim panas. Maghrib jam 7. Maghrib jam 7. Kemudian Isya jam 9. Selesai terawih kurang lebih jam 11. Selesai terawih kurang lebih jam 11. Nah, nanti sekitar jam 1 kalau nggak salah, itu kalau di hari-hari terakhir bulan Ramadan itu sholat lagi sampai setengah 3 atau jam 2. Nah itu jadi capek. Orang ibadah di bulan Ramadan itu capek. Dan kita itu kalau tidak pernah merasakan capeknya ibadah, tidak akan ngerti nikmatnya iman. Kalau tidak pernah merasakan capeknya ibadah, tidak ngerti nikmatnya iman. Kalau ibadahnya biasa-biasa saja, santai-santai saja, tidak pernah badannya itu capek ibadah, itu tidak akan merasakan nikmatnya. Nabi SAW sholat sampai apa? Tatawarrom qadamahu, sampai telapak kakinya itu bengkak. Itu Nabi. Kenapa kok sampai begitu? Karena menikmati ibadahnya. Semakin capek semakin nikmat. Nah, itu orang kalau sudah senang ibadah. Nah, diusahakan di bulan Ramadan ini harus merasakan capek semuanya. Capek puasa, capek sholat, capek baca Quran. Baca Quran sampai suaranya habis. Baca Quran sampai serak suaranya. Nah, kalau tidak capek maka rugi di bulan Ramadan ini. Di Mesir itu ada salah seorang syekh, kurang lebih meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. Di Mesir ada dosen Al-Azhar, tinggalnya itu di kampung, di sebuah gang kecil. Ini orangnya tidak terkenal, tidak seberapa terkenal, tetapi ketika meninggal itu orang dari mana-mana datang. Di jalan Mesir itu penuh manusia, ada puluhan ribu orang mengantarkan jenazahnya, sehingga di media sosial itu banyak yang nge-share. Namanya adalah Syekh Usamah Abdul Azim. Syekh Usamah Abdul Azim ini pakar usul fikih dan ahli ibadah. Menurut murid-muridnya, Syekh Usamah ini selama hidupnya itu ngimami sholat yang jahar, maghrib, isya, subuh dan terawih, itu kalau di total khatam Quran 2400 kali. Itu sholat, itu dalam sholat, bukan membaca Quran biasa, tetapi ngimami sholat itu khatam 2400 kali. Karena memang sholatnya, kalau sholat itu panjang sekali. Al-Baqarah bisa dibaca 1 rakaat. Al-Baqarah, kadang Al-Baqarah plus Ali Imran 1 rakaat. Itu ahli ibadah yang luar biasa. Nah, dia ini punya masjid di kampung itu, masjid yang tidak terlalu besar tapi tingkat 6. Kalau
Ramadan itu penuh. Padahal sholatnya lama sekali. Kalau sholat tarawih itu sampai menjelang subuh. Jadi dari isya sampai menjelang subuh. Hampir setiap hari khatam Al-Quran. Nah, ini ahli ibadah yang luar biasa. Ada cerita bahwa salah seorang muridnya, murid dari Syekh ini, waktu itu usianya masih remaja, seusia kalian. Ini pengen ikut iktikaf di masjidnya Syekh ini. Sudah diwanti-wanti temannya, jangan iktikaf di situ, nggak enak, lama banget sholatnya. Iktikaf di masjid yang lain saja. Nah, ini niatnya aslinya sudah bagus, ini di atas rata-rata. Mau iktikaf itu kan sudah luar biasa. Ini ada remaja mau iktikaf itu luar biasa. Nah ini pengen ngerasakan kenapa sih masjid itu kok ruame sekali, kok padat sekali orang yang ada di dalam situ. Nah, ternyata terawihnya modelnya begitu. Sampai mau subuh, sholat maghribnya pun panjang. Jadi makan buka puasanya itu cuma sebentar sekali. Maghribnya panjang, kemudian buka puasa, kemudian isya sampai mau subuh. Nah sepanjang malam ini si anak ini tadi emosi ya. Sholat tuh lama sekali ini gimana ya? Emosi. Seperti kalian ini. Kalau pas males itu kan ini imamnya kok lama sekali. Itu kan nggak tenang hatinya. Nah ini remaja ini pun begitu. Sholat kok lama sekali sampai mau subuh. Dia itu emosi sekali. Tapi tetap dilanjutkan sampai selesai. Nah ketika selesai barang-barangnya diambil, mau dibawa, mau keluar dari masjid itu. Mau minggat dari masjid. Soalnya nggak betah ini, baru nyoba satu kali kok modelnya begini, nggak mau lanjut. Nah, kok dilihat oleh syekhnya. Aina ya bunayya, mau kemana nak? Ditanya oleh syekhnya, kamu mau kemana? Kata anak ini jawab sambil marah. Dia nggak jawab mau kemana, tapi jawabnya gini, untuk apa sholat model begini nih? Kenapa nggak sholat seperti masjid-masjid yang lain saja? Masjid-masjid yang lain itu panjang, tapi panjangnya masih biasa, normal. Ini buat apa sholat sepanjang ini? Kemudian jawabnya Syekh itu, kita berdiri lama ini karena nanti itu ada yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ada hari di mana manusia itu akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lama, di hari kiamat itu lama. Kalau kamu merasa capek dengan ibadah seperti ini, bayangkanlah lamanya nanti di akhirat. Nah, itu diberitahu begitu langsung jelek gitu. Langsung diingat terus, enggak jadi keluar. Akhirnya ikut ibadah lagi di situ, ikut iktikaf lagi. Begitulah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lapar di siang hari bulan Ramadan, ingatlah nanti di akhirat itu ada waktunya lapar. Orang-orang di neraka itu kelaparan. Orang-orang di neraka itu kehausan. Ingat ketika kita lapar, ketika kita haus, ingat tentang hari itu. Ketika kita capek terawih, ingat hari itu. Ada waktunya nanti kita akan berdiri di hari kiamat itu dengan waktu yang sangat lama. Khamsina alfasana. Satu hari itu seperti 50.000 tahun. Ketika kita kepanasan, keringetan dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah, ingatlah nanti ada hari yang lebih panas dari hari ini. Nah ini dalam beribadah kita berpikir seperti itu. Nah kita manfaatkan bulan Ramadan ini,
Jangan sampai bulan Ramadan ini berlalu begitu saja. Kita maksimalkan fisik kita maksimalkan waktu kita. Mari kita berlelah-lelah di bulan Ramadan ini. Aku ma tasma'un. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.